di reaksi kimia itu ada dua. Ada yang namanya produk, hasil dari reaksi, dan ada yang namanya reaktan, yaitu pereaksi. Sedangkan yang bukan produk atau yang bukan reaktan berarti kita sebut lingkungan atau segala sesuatu di luar sistem. Contohnya seperti ini, ada air panas di dalam botol. Maka air panas itu yang mau kita mati, kita sebut sistem. Sedangkan botolnya itu adalah batas antara sistem dengan lingkungan. Lingkungan itu berarti apa? Bisa udara, bisa tangan kalian. Nah, ketika botolnya kita buka, berarti bukan cuma panas saja yang bisa keluar masuk, tapi juga uap air tadi. Nah, ketika botolnya kita tutup, berarti yang hanya bisa keluar masuk adalah panasnya saja. Nah, baru kita masuk ke hubungan antara sistem dengan lingkungan tadi. Nah, sistem bisa mengalami kerja atau bisa mendapatkan kerja dari lingkungan. Selain itu, sistem juga bisa melepaskan kalor ke lingkungan, bisa juga lingkungan yang memberikan kalor ke dalam sistem. Nah, kalau yang dilepas atau dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia dalam keadaan tekanan tetap, itu kita sebut entalpi. Jadi paham kan arti entalpi apa? Nah, selanjutnya yang kedua, kita akan membahas bagaimana cara kita membedakan antara reaksi eksoterm dengan endoterm. Nah, kita mulai dulu dari reaksi eksoterm. Eksoterm, exit, keluar. Berarti artinya ada kalor yang keluar dari sistem ke lingkungan. Dan ciri-cirinya karena kalor yang keluar tadi menyebabkan suhu naik. Jadi kalau tiba-tiba tangan kamu panas gitu kan, berarti itu ada reaksi eksoterm di dalam situ gitu. Nah, supaya lebih kelihatan kalau kita anak IPA-nya, yuk kita lihat diagram energi berikut. Reaktan sebelum berubah menjadi produk, teorinya dia harus melewati yang namanya kompleks teraktivasi. Nah, untuk mencapai kompleks teraktivasi itu dia butuh energi aktivasi. Buktinya apa sih? Buktinya gini, kalau ada hidrogen dengan oksigen kamu campur gitu aja, ya nggak bakalan meledak. Tapi kalau ketika hidrogen dan oksigen tadi campuran tadi kamu goda aja dengan sedikit panas atau api, wah langsung meledak gitu. Berarti hidrogen dan oksigen itu kalau mau bereaksi dia harus kita kasih energi aktivasi dulu, baru dia bisa meledak, berubah menjadi produk. Nah, kalau kita lihat grafiknya, maka energinya reaktan dengan energinya produk gimana? Naik apa turun? Turun ya? Iya kan? Turun kan? Reaktannya itu ada di atasnya produk. Berarti perubahan entalpinya jadi negatif, ya kan? Karena delta H itu rumusnya entalpinya produk dikurang dengan entalpinya reaktan. Karena produknya lebih kecil dari reaktan, ya otomatis dia jadi negatif dong ya. Ya gitu. Nah, sekarang kita ke reaksi endoterm. Endoterm berarti kebalikan dari reaksi eksoterm. Berarti ada panas atau kalor yang diberikan lingkungan ke sistem, menyebabkan suhu jadi turun. Suhu kita maksudnya pas kita pegang gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi di kurva energi tadi, seperti tadi, sama ya kayak tadi ya. Reaktan kalau mau berubah jadi produk dia harus melewati yang namanya kompleks teraktivasi dulu senilai energi aktivasi tertentu, lalu kita lihat lagi energinya reaktan dengan produk gimana, naik apa turun? Iya ya, produknya lebih besar daripada reaktan, berarti terjadi kenaikan entalpi. Kalau kenaikan berarti tandanya apa? Positif. Iya betul. Jadi eksoterm delta H-nya itu negatif, tapi kalau endoterm delta H-nya positif. Cuman itu aja sih bedanya mereka berdua. Sebelum kita bicara lebih lanjut,